bukan mudah. Selepasnya Indonesia tidak boleh kalah lagi, guys. Kita doakan yang terbaik. Jadi mana tahu kejutan bakal terjadi menentang Jepang nanti. Untuk masukkan kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys sampurasun. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Jadi guys, keputusan semalam Indonesia kalah guys, menentang China 2-1. Dan bagaimana guys, apakah Indonesia masih bisa lolos ke Pildun 2026 guys? Kita akan nonton video ini. Apapun, kalau dari saya, Indonesia bermain cukup bagus semalam, cukup baik, posisi bola yang cukup banyak, tapi tidak ada nasib, dan itulah perlawanan sepak bola guys. Pasti ada menang dan kalah. Jadi kita akan nonton video ini. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan moga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tanpa buang-buang waktu, sama-sama kita nonton video ini. 1, 2. Timnas Indonesia setelah kalah 2-1 dari China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin di ranking FIFA. Akibatnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia turun 3 posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia dengan 1118.37 poin. Indonesia kalah dalam menang guys. Tahniah buat Timnas Indonesia. Kami di Malaysia sangat berbangga dengan prestasi kalian dalam perlawanan bertemu dengan China hari ini. Memang di atas keputusan kalah. Indonesia tewas, tetapi di mata fan-fan Malaysia, fan-fan Indonesia, sebenarnya kalian sudah menang game ini. Kalian menguasai perlawanan dengan baik. Berjaya melakukan 14 percubaan, cuma tiada rezeki untuk dapatkan gol. Jadi jangan putus asa. Okay, sebab apa? Sebab China punya pertahanan memang sangat-sangat baik malam ni, sangat berdisiplin. Sampai 5-6 orang dekat gawang guys. Ataupun erti kata lain, park the bus. Sampai saya tengok tadi ada dalam 4, 5, 6, 7 baju merah di kawasan hampir dengan penjaga gol. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Indonesia sebenarnya sudah next level. Kalian berjaya mendominasi pasukan China yang antara yang terkuat sebenarnya di Asia ini. Jadi good luck. Selepas ini Indonesia akan bertemu dengan Jepun. Bukan mudah. Selepasnya Indonesia tidak boleh kalah lagi guys. Kita doakan yang terbaik. Jadi mana tahu kejutan bakal terjadi menentang Jepang nanti. Berjaya untuk masukkan Rizky Ridho, Marcelino dengan Tom Haye. So memang mengubah permainan dan juga taktikal Indonesia, attack habis-habisan dan berjaya menjadikan 1 gol. Cuma tiada rezeki. Jadi kalian tewas hanya atas kertas, tapi sebenarnya kalian sudah menang untuk perlawanan ini di mata kita, di mata fans Malaysia dan juga fans Indonesia. Tanya. Pelajaran berharga Timnas Indonesia. Tanpa diduga Timnas Indonesia kalah dari China. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar Timnas atau pencinta Timnas jangan terlalu percaya diri. Di grup C, Indonesia adalah tim yang terlemah dari sisi peringkat FIFA. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat 5 dan masih ada beberapa pertandingan lagi. Artinya di pertandingan berikutnya Indonesia tidak boleh lagi membuang-buang peluang. Hasil pertandingan Jepang melawan Australia yang 1-1 dan juga pertandingan antara Bahrain dan Arab Saudi yang tanpa gol masih bisa membuat Indonesia berpeluang naik, karena saat ini selisih poin terbilang tipis. Indonesia harus terus semangat. Semangat Indonesia. Sintayong menangis. Hasil China versus Indonesia gagal tembus tembok, Garuda derita kekalahan perdana.
Timnas Indonesia menderita kekalahan perdana pada persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong harus mengakui keunggulan Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sintayong tak menyangka akan mengalami kekalahan di laga melawan Cina. Semua ini di luar prediksi. Timnas Indonesia sudah berjuang sebaik mungkin, tapi keberuntungan belum memihak ke skuad Garuda. Terkait jalannya pertandingan, Bram Abdulli dan Chow Yuning memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia untuk membawa Cina unggul 2 gol di babak pertama. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tom Haye, tapi gagal menyamakan kedudukan. Pertandingan dimulai. Indonesia kembali mengenakan seragam putih dengan Cina mengenakan jersey utama merah. Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab bertindak sebagai wasit. 10 menit pertandingan berjalan, Timnas Indonesia menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Percobaan pertama datang di menit ke-11 dari Ranggar Oratmangun. Setelah melewati beberapa pemain lawan, dia melepas tendangan dari jarak jauh. Sayang usahanya masih melambung. Cina mendapat kesempatan melalui 2 situasi bola mati secara beruntun. Namun, percobaan mengarah ke tiang dekat gawang Ma Arten Paes belum membuahkan hasil. Tuan rumah lalu memimpin di menit ke-21. Kegagalan Saina Patinama membuang bola dimaksimalkan Bram Abdulli untuk merobek gawang Indonesia. Gol ini menambah kepercayaan diri pemain Cina. Sementara Timnas Indonesia mulai ceroboh saat menguasai bola. Sapuan Calvin Verdon dipotong Xie Wenen yang kemudian melepas tendangan. Beruntung eksekusinya tepat ke arah Ma Arten Paes. Indonesia tetap bermain sabar meski juga kesulitan menembus pertahanan Cina. Percobaan Ivar Jenner dari luar masih lemah. Tendangan Calvin Verdon lalu memaksa kiper Wan Daley bekerja. Sayang Indonesia gagal melanjutkan tekanan. Bola direbut dengan Cina melancarkan serangan balik. Ivar Jenner menghentikan lawan dan diganjar kartu kuning. Dari situasi bola mati, Cina kembali mendapat kesempatan lewat Jiang Senglong. Tidak lama berselang, Chow Yuning dalam posisi bebas di lini belakang Indonesia. Dia langsung menghadapi Ma Arten Paes dan tidak membuang peluang. Eksekusinya menggandakan keunggulan Cina di menit ke-44. Indonesia coba merespon. Tandukan Jay Itzes mengenai tiang gawang. Tapi, kalaupun gol akan dianulir karena dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu babak pertama. Dalam posisi terdesak, Indonesia melakukan 3 pergantian pada jeda. Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Lido masuk. Mereka menggantikan Saina Patinama, Witan Sulaiman, dan Mas Hilgers. 10 menit babak kedua berjalan, kehadiran 3 pemain baru tidak mengubah pendekatan Indonesia. Garuda tetap menguasai bola dan mencoba membangun serangan. Namun beberapa kali momentum hilang agar kiper Wang Daley mendapat perawatan. Indonesia kerepotan menembus pertahanan Cina. Di sisi lain, pemain tuan rumah mulai bereaksi berlebihan, begitu terlibat benturan fisik dengan Asnawi, Mangkualam, dan kawan-kawan. Injury time menghadirkan 9 menit. Sayang Indonesia gagal menyamakan kedudukan meski tambahan waktu banyak. Timnas Indonesia tetap di posisi 5 klasemen grup C meski kalah dari Cina. Kekalahan 1-2 dari Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 tidak mengubah posisi Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tetap di peringkat kelima dengan 3 poin unggul, selisih gol dari Cina yang baru saja mengalahkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Berikut ini klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-6 China, Bahrain ke-4, dan Arab Saudi ke-3. Jadi ini sebenarnya kalau perlawanan seterusnya Indonesia tidak boleh kalah lagi, guys. Sebab kalau kalah itu menipiskan peluang untuk ke Pildun. Dan ini pula adalah Coach Sinteyong pandangan dia tentang perlawanan 좀 semalam. 더 집중력. 첫 번째 골 들어갈 때
우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 kesalahan. 골로 만들었으면 절대적으로 골 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다. 그렇게 생각합니다. Itu pandangan Coach Sinteyong guys. Gila guys, kalau andai Kekalahan saja mengejutkan timnas Indonesia dari Cina menang, dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Shin Tae-yong dan taktik yang digunakan pada laga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengumumkan evaluasi akan dilakukan setibanya tim di tanah air. Meski ini kekalahan pertama di putaran ketiga, hasil ini menjadi pukulan berat bagi timnas, yang sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Gol Tom Haye di menit ke-86 gagal menghindarkan Garuda dari kekalahan. Namun, perjalanan masih panjang. Indonesia masih punya 6 laga lagi dan kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. lagi. Selalunya, selepas habis je game Indonesia, akan ada berpuluh orang Indonesia yang DM saya. Tapi semalam sepi Ini pula banget. pendapat orang Malaysia guys. Sepi kerana Indonesia dikejutkan dengan China yang mana mereka kalah 2-1. Okey, tak kisahlah kalah ke, menang ke, seri ke. Kalau kita sempat review, kita akan review. Jadi jom kita review game China lawan dengan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow. Dah tekan? Mantap coy. Pertama sekali lepas dia habis game, ramai orang Indonesia yang menyalahkan Shin Tae-yong. Itulah beratnya tugas seorang coach. Bila menang, engkau tidak disanjung. Bila kalah, engkau yang pertama kali akan dimaki. Bagaimana guys kalau pendapat jadi kalian adakah ia tindakan Coach kesalahan Sinteyong? Shin Tae-yong? Bagi aku ada faktornya juga. Sebab bila keluar line up semalam, ramai yang pelik termasuk aku. Aku tahu Shin Tae-yong ni dia tak ada line up yang tetap. Tapi semalam banyak player-player yang selalunya ada, tiada. Contohnya Thomas Haye dan juga Walsh. Pada pendapat aku, yes, Indonesia memang akan main 3 centre back. Tapi seeloknya letak Calvin Berdong dekat belah kiri. Dekat belah tengah tu bolehlah letak Rizky Ridho ataupun Jody Ahmad. Okey. Patinama ni kita tengoklah first goal boleh kata dia punca lah. Punca untuk first goal, dia tak tahulah dia buat apa, dia patut clear je terus. Tapi bola hantar balik ke belakang dan China skor gol yang pertama. Dekat first half Indonesia sebenarnya ketinggalan 2-0. Memang masa agak kedua baru cetakan mengejutkan. gol dari Indonesia. Dan China ni boleh kata diorang mengambil peluang dengan sangat-sangat baik. Gol yang kedua tu assist yang sangat-sangat cantik dan finishing yang sangat padu. Kalau korang baca statistik, korang boleh nampak yang Indonesia semalam sebenarnya menguasai Cuma perlawanan. tiada rezeki. Diorang dominate the game. Possession 76% berbanding 24%. Shots 14 berbanding 5. On target pun lebih banyak. Tapi sayangnya mungkin agak unlucky jugalah untuk mungkin Indonesia tempat hanya balik dapat kan? skor 1 Faktor gol tempat sahaja. Gol tunggal ni datang daripada balingan jauh Pratama Arhan. Dah lama aku tak nampak. Yelah, Arhan pun dah tak start kan. Dan macam yang aku cerita sebelum ni, Indonesia memerlukan striker yang elite untuk melengkapkan timnas ni. Selagi tak ada striker elite, susah untuk Indonesia menjaringkan gol. Sebab peluang banyak tapi golnya tidak banyak. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, nak support Wibro, tekan butang follow. Indonesia sebentar sahaja lagi akan berlawan dengan China dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ini adalah satu match yang sangat-sangat penting, bukan sahaja buat Indonesia, malah untuk China juga. Sebab kedua-dua tim ni sedang mencari kemenangan yang pertama. Okey, so jom kita tapi preview, China ada kalah kita predict Indonesia lawan dengan China ni. Sebelum Indonesia tu korang belum ada yang minat kalah, konten sepak baru bola, seri. jangan lupa tekan butang follow. Dah tekan? Mantap coy.
Statistik menunjukkan yang China sedang berada dalam form yang tidak bagus, 4 kekalahan berturut-turut, manakala Indonesia walaupun tak menang tapi mereka juga tak kalah selama 3 game berturut-turut. Seri 3 kali termasuklah game waktu lawan dengan Bahrain tu. Dari segi pertemuan, sebenarnya dah lama dah dua tim ni tak jumpa. Pada tahun 2004 China menang 5-0 dan pada tahun 2013 Indonesia pernah seri dan Indonesia pernah kalah. Kini sudah pun lebih 10 tahun Indonesia datang kembali ke stadium 10 China tahun, ni. oh. Dari segi prediction, yes, kita tahu China ni memang tim belasahan dalam grup sekarang, tapi tak boleh nak underestimate juga. Sebab walaupun mereka kalah, mereka sempat menjaringkan gol lawan dengan Arab Saudi dan juga Australia. So, prediction aku, Indonesia mungkin akan menang 2-1. Saya pun fikir begitu. Dan Indonesia pasti mengharapkan Martin Paes untuk menjadi hero mereka sekali lagi. Cuba untuk melakukan save sebanyak yang boleh. Kalau Indonesia menang dalam game kali ini, mereka akan meraih poin yang sangat banyak dan ranking mereka akan 24. naik sampai ke 124. Okey, so orang-orang Indonesia, adakah anda bersetuju dengan prediction tadi ataupun korang boleh komen dekat bawah korang punya prediction. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun Wibro, tekan butang follow dekat sini. Okey guys, jadi demikianlah ringkasan daripada perlawanan semalam di antara Indonesia dan China. Bagi saya satu posesi bola yang sangat cukup baik daripada timnas Indonesia, tapi itulah rezeki tidak memilih ataupun tidak memihak ke timnas Indonesia guys. Apapun, saya cukup bangga dengan timnas Indonesia. Saya tetap mendukung Indonesia untuk ke Pildun nanti dan kita doakan yang terbaik agar perlawanan seterusnya antara Indonesia dan Jepang, Indonesia bakal unggul guys gitu. Jadi masih ada peluang sebenarnya, tapi tidak boleh kalah lagi guys. Sebab kalau kalah memang menipiskan peluang untuk ke Piala Dunia nanti. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah perlawanan semalam itu berimpak besar sebab coach Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain-pemain yang diharapkan ataupun sebaliknya guys? Gimana guys? Tapi apapun, kita tetap dukung timnas dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Saya sangat mengharap pendapat daripada kawan-kawan semua guys. Sila komen di ruang komentar di bawah. Sampai jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.